Negara Indonesia dan Pancasila merupakan kesatuan utuh yang tak dapat dibagi dan juga tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara telah berdiri kokoh menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perkembangan zaman sudah bukan lagi halangan karena terbukti Pancasila tetap utuh bersemayam dalam hati kita semua. Meski tantangan masih ada, hambatan masih terlihat, tapi bukan berarti Pancasila salah. Namun Pancasila semakin kuat dan berjaya. Hanya kita sebagai generasi muda yang dapat terus memberikan cinta dan kasih bagi berdirinya Pancasila, agar Pancasila tetap menjadi landasan bagi generasi selanjutnya untuk berbangsa dan bernegara. Kami, Hana Zahra Nabila, Arumi Sekarasi, Siti Sukma Rahmawati, dari Universitas Pendidikan Indonesia, memberikan karya terbaik kami untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai the way of life kita semua dalam melakukan aktivitas sebagai warga negara Indonesia telah menjadi kewajiban. Perkara perubahan zaman, kita yakin bahwa Pancasila akan tetap harum dan tak tergantikan. Lantas, seperti apa sila yang menjadi landasan kita dalam berkehidupan di era 4.0 ini? Kita mulai dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai manusia yang telah dihidayahi oleh Tuhan dengan memeluk sebuah agama, sila ini sudah merupakan suatu kewajiban. Entah seseorang itu hidup di zaman apapun, ketaatannya beragama tidak akan pernah berubah. Apalagi Pancasila telah memberikan sila yang mendorong kita untuk terus beribadah. Kiranya bagaimana mengimplementasikan itu sebagai modal sosial dalam hidup kita saat ini? Sebenarnya, dengan menaati perintah Tuhan sudah merupakan modal sosial manusia. Tapi bisa juga dengan memakmurkan tempat peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng agar tempat-tempat tersebut tetap suci dan ramai dipakai untuk beribadah. Nah, selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini adalah mengakui kesamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi kita itu harus mensederajatkan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi nilai-nilai dari sila kedua ini yang kita dapat implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, kita harus berperilaku adil. Kita tidak boleh berperilaku semena-mena terhadap sesama manusia. Dan juga kita harus saling menolong dan juga saling menghargai. Nah, itu adalah hal yang paling sederhana yang kita dapat lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk diimplementasikannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke sila berikutnya. Oke, kemudian ada sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, dikutip dari situs Kemendikbud bahwa salah satu bentuk dari nilai persatuan itu adalah dengan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, jadi untuk membentuk atau menumbuhkan rasa mencintai tanah air yang lebih dalam dan juga untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia, salah satu contoh yang kita dapat lakukan itu yang pertama ada menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, sebenarnya kualitas produk-produk dalam negeri itu tidak kalah jauh, tidak kalah bagus dengan produk-produk luar negeri. Nah, jadi teman-teman seperti itu untuk sila yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke sila berikutnya. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusannya serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Seperti halnya dalam sidang paripurna DPR RI tentang prolegnas prioritas tahun 2021 di mana terdapat 33 rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh fraksi dan pemerintah dengan berbagai catatan dari fraksi. Nah, dari situ terlihat kan, dalam pengambilan keputusannya,
selalu mengutamakan musyawarah dengan berbagai pendapat. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu nilai keadilan. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seperti halnya pemerintah saat ini memberikan bantuan dan subsidi kepada berbagai kalangan, mulai dari pengangguran, UMKM, ASN, bahkan murid dan mahasiswa. Dari situ dapat terlihat, di dalamnya terkandung nilai keadilan, di mana pemerintah adil dalam memberikan bantuan dan subsidi. Sekian dari kami. Semoga isi dari video ini dapat bermanfaat bagi Anda yang telah menonton video ini. Salam hangat dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Jangan lupa untuk di like, Di komen. Dan subscribe. Bye. Sampai jumpa.